Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan coba tampilkan bagaimana cara mengatasi error pada saat kita mengcompile ataupun mengupload program di Arduino IDE. Oke, langsung aja. Sebelum mulai video, silakan teman-teman tonton intro berikut ini. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Oke, untuk mengatasi error yang ada di Arduino pada saat mengcompile ataupun mengupload itu banyak sekali. Saya akan tunjukkan beberapa cara ya mungkin bisa mengatasi lah masalah teman-teman yang sering teman-teman jumpai gitu ya. Number one. Yang pertama, yang harus diperhatikan itu adalah perhatikan portnya gitu ya. Di sini kan ada tools. Jadi kalau perhatikan port ini kalau pada saat mengupload ya. Di sini ada tools, di sini ada port. Yang pastikan dia udah gitu, udah connect ini, udah ada Arduino Mega. Jadi ini saya pakai Mega yang ini. Udah kalau di portnya udah ada Mega, tinggal tekan aja. Kebanyakan biasanya orang nggak ngaktifin, jadi itu toolsnya diabaikan, dia langsung tekan upload aja di sini. Itu pasti error ya. Misalkan ininya portnya nggak muncul, itu kalau portnya nggak muncul ada beberapa kendala ya. Yang pertama kabelnya mungkin rusak, atau yang kedua Arduino teman-teman nggak bagus ya, atau yang ketiga mungkin ini port USB laptop teman-teman nggak support gitu, atau misalkan coba port yang lain gitu, kadang ada yang nggak bisa juga gitu. Dan pastikan memang udah kebaca. Misalkan teman-teman kalau klik di komputer di Windows ya, di sini ada komputer, klik properties. Oke, di sini ada ini device manager ya. Oke, di device manager di sini ada ya, tertulis di ini. Di sini udah kedaftar gitu. Kalau pernah kita install gitu. Kalau nggak di sini juga nggak ketemu ya pasti itulah kabel. Kalau nggak si boardnya, tapi kalau board dan kabel bagus, silakan teman-teman install manual aja portnya gitu. Number two. Oke, yang kedua untuk mengatasi errornya itu yang kalau port tadi udah, sekarang kita perhatikan boardnya. Kadang kesalahan orang kalau terburu-buru biasanya dia pakai jenisnya Arduino Uno atau Arduino Mega, sementara board yang di sini ini ada kan nih, ada board. Jadi setelah port kita pilih, biasanya dikasih tahu sih namanya sini dia pakai apa gitu. Di sini kan ada 2560. Tapi ada juga yang nggak dikasih nama, misalkan cuma COM33 nggak dikasih nama. Perhatikan boardnya, teman-teman kalau pakai Uno ya udah pilih Uno, kalau pakai Mega pilih Mega. Jadi perhatikan yang dua ini pada saat pengen menguploadnya. Number three. Oke, yang ketiga ini masalah umum ya. Yang ketiga ini biasanya masalah sintak atau code programnya. Ya, teman-teman harus perhatikan titik koma. Misalkan kalau dia di program, itu kayaknya lebih gampang kalau dia salah ketik gitu. Karena program akan ngasih tahu itu errornya di mana. Contoh, ini programnya udah betul ya. Tapi kita hapus titik koma yang ini. Dan saya akan coba tes verify. Dan kalau setelah di verify, biasanya kalau masalah di program atau salah ketik, salah tulis, itu biasanya dikasih tahu nih. Dia akan langsung merah di bagian mana kita errornya. Biasanya kalau sini titik koma sebelum ini kata dia. Jadi sebelum tanda kurung awal itu harus ada titik koma. Ya udah kita kasih titik koma di sini. Jadi kalau dia errornya sintak biasanya dikasih tahu. Atau mungkin yang error itu misalkan teman-teman nggak mendeklarasikan variabelnya. Misalkan teman-teman pakai C1 misalkan kayak di program saya ini ada C1. Tetapi teman-teman nggak bikin dia tipe datanya tipe data integer kah, variabel, artinya dia nggak dideklarasikan, tiba-tiba teman ketikkan aja gitu. Jadi perhatikan juga deklarasi di atas, atau nggak sesuai deklarasi dengan fungsi. Misalkan fungsinya itu contohnya saya ketik sini in baca sama in baca. Nah kalau in baca berarti tipe datanya integer gitu, sementara tiba-tiba teman ketikkan di program baca itu menjadi string. Misalkan gini, baca sama dengan baca sama dengan tes. Dia nggak bisa seperti itu karena tipe datanya di atas integer. Jadi biasanya orang salah gitu sih, dia salah menetapkan tipe data pada variabelnya, atau dia lupa nulis datanya, atau terjadi data ganda. Tapi biasanya kalau masalah-masalah seperti itu dia akan dikasih tahu oleh si Arduino-nya, ataupun mungkin salah tulis kayak pin mode gini ya, M-nya besar gitu, teman-teman kasih M-nya kecil gitu ya. Dan beberapa masalah lainnya. Kalau sintak sih biasanya dia akan dikasih tahu di sini di bawah akan dikasih tahu errornya. Number four.
Oke, lanjut masalah berikutnya adalah masalah library ya. Jadi kan kebiasaan teman-teman tuh ya cari rangkaian di internet gitu yang sudah jadi gitu, ya udah kopas gitu programnya. Kadang tanpa baca skrip yang disediain apa ya yang ada di web itu atau di blog itu, nggak dibaca semua, langsung kopas gitu aja. Nah biasanya kadang dia udah install library duluan gitu. Jadi teman-teman nggak install library, sementara yang ngasih program dia udah install library-nya. Jadi perhatikan library juga ya. Kalau dia pakai library ya udah, bagaimana sih mendetek dia tahu pakai library atau enggaknya? Ya udah, kalau dia biasanya ada tulisan include di atas, misalkan saya panggil library ya. Oke, sambil sampel saya pakai library. Ntar kita cari yang mudah aja. Oke, LM35 bukan, ini enggak ada library ini. Oke, ini servo. Nah, biasanya kalau servo ini ada include ya. Biasanya kalau ada include gitu, biasanya dia itu pakai library. Jadi kalau teman-teman copy ada include-nya, kalau dia error, pasti dulu library-nya udah diinstal apa belum gitu. Kalau belum diinstal ya udahlah, pasti error dia. Number 5. Oke, masalah untuk mengatasi berikutnya adalah library juga sih, cuman perhatikan versinya gitu. Jadi walaupun teman-teman udah install library, misalkan yang dia install library versi berapa, teman install versi berapa. Biasanya kalau beda versi itu ngaruh biasanya. Tapi kalau semakin terbaru, misalkan yang kita contoh itu library-nya masih versi 3, sementara kita udah versi 4, biasanya jalan. Tapi kalau kebalikannya nggak, dia installnya pakai versi 4, kita installnya pakai versi 3. Cara installnya itu ya udah di sini ada apa ya, ngecek library itu gini. Di sini manage library. Jadi harus samain versi yang pokoknya harus sama lah versi library-nya versi berapa gitu ya. Contohnya di sini. Nah, di sini kan ada ketulis nih versinya berapa, 1, 2 dan 1. Dan ini tetap ngaruh loh teman-teman. Kadang biasanya dari versi ke versi lainnya dia merubah cara penulisan gitu. Misalkan kalau di versi sebelumnya dia tulis metodenya kayak gini, yang versi lain dia tulis yang baru lagi. Biasanya kan ada pembaruan gitu. Jadi harus sama versi library-nya. Number 6. Oke, masih di library. Biasanya tolong perhatikan ya, mana yang buat library Arduino, ada yang buat library non MCU, dia nggak beda, dia nggak sama ya, dan dia itu beda. Kalau non MCU dan Arduino dia library-nya beda, dan ada juga yang sama. Jadi perhatiin aja pengguna library-nya itu buat apa gitu. Jadi nggak asal install gitu, nggak asal copy gitu programnya. Number 7. Ini sih jarang terjadi ya, tapi kemungkinan besar juga ada. Biasa kan di sini ya, di Arduino itu ada yang namanya kalau teman-teman baca ya di boardnya itu ada TX-RX0 gitu. Biasanya kalau kita pakai pin itu buat kita hubungkan ke VCC atau terhubungkan ground atau terhubung ke perangkat serial lainnya, misalkan dipakai ya TX-RX0-nya, pada saat ngupload biasanya akan nggak bisa gitu. Karena port USB ini port USB ini adalah port TX-RX0 ya. Jadi kalau teman-teman pakai port yang TX-RX0 ya udahlah pasti error, dia nggak di sini baca kayak bentrok gitu. Jadi ya usahain lah kalau TX-RX0 itu nggak usah dipakai gitu. Kalau pinnya yang lain masih banyak nggak usah dipakai gitu. Number 8. Oke, dan mengatasi masalah yang terakhir adalah cari-cari di internet aja. Ya udah copy aja gini ya. Caranya copy aja di sini ya, di Arduino ini kan ada nih. Kalau dia gini errornya gini, udah copy aja gini. Copy, pastikan di Google gitu ya. Pasti banyak lah orang yang ngasih solusi mengenai itu, karena banyak error, kadang banyak juga solusinya gitu, beda setiap komputer biasanya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial bagaimana mengatasi error pada saat kita nge-compile ataupun pada saat mengupload Arduino-nya gitu. Yang lebih aman untuk ngecek mau bedain yang rusaknya di software atau rusak di hardware itu, ya udah kita ini dulu verify. Kalau verify oke, berarti itu di segi software itu nggak masalah. Pada saat kita upload itu ternyata error, berarti itu dari segi hardware lagi. Karena pada saat kita verify down atau oke gitu, berarti aman-aman aja, software dan programnya aman. Berarti itu cuma ya masalah kabel, port, ataupun Arduino mungkin tegangannya kurang, coba kasih tegangan tambahan gitu. Atau mungkin portnya belum keinstall. Kadang pada saat kita install Arduino, portnya itu nggak langsung keinstall otomatis, ada yang manual juga. Jadi teman-teman tinggal cari aja cara nginstal port-portnya gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian. Ada beberapa tips tadi ya buat cara mengatasi error pada saat kita nge-compile ataupun mengupload di Arduino IDE. Oke, mungkin cukup sekian tutorial pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.